Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Anggirin Nisa dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10121836. Di sini saya akan membuat video tentang pemilihan barang dengan menggunakan aplikasi Expert Choice untuk memenuhi mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa dalam ujian akhir sekolah. Baik teman-teman, sebelum kita membuka aplikasi Expert Choice itu, kita buka dulu soal latihan yang ada di Microsoft Excel. Nah, di mana kita akan membandingkan beberapa merek laptop, yaitu merek Dell, Lenovo, HP, di mana parameter perbandingannya adalah resolusi layar, berat, RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, dan kapasitas baterai. Lanjut, kita buka aplikasi Expert Choice-nya. Selanjutnya, pilih Create New Model, Direct, dan OK. Nah, kita namain filenya yaitu contoh pemilihan laptop. Lalu di open. Tunggu, sedang loading. Nah, nanti ada goal description-nya, kita judulin dengan pemilihan laptop. Nah, selanjutnya di goal kita klik kanan, insert child of current node. Nah, nanti di sini masukin parameter perbandingannya apa aja. Yang pertama itu ada resolusi layar. Yang kedua ada berat, terus ada RAM, hard drive, selanjutnya ada ukuran layar, selanjutnya ada kamera internal, yang terakhir ada kapasitas baterai. Nah, sekarang kita akan memilih antara parameter yang tadi, resolusi layar, berat, RAM, hard drive. Kita akan memilih jika membeli laptop, akan membeli laptop yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kita mulai dengan klik goal, lalu klik yang 3.21. Nah, di sini kita akan lebih memilih mana. Yang pertama antara resolusi layar dengan berat. Kalau saya lebih memilih laptop yang beratnya agak ringan. Saya kasih 2. Lalu ada resolusi layar dan RAM, lebih milih RAM, dikasih 3. Lalu ada resolusi layar dan hard drive, lebih memilih hard drive-nya, dikasih 2. Lanjut, ada resolusi layar dengan ukuran layar, lebih memilih resolusi layarnya yang lebih bagus, kita kasih 3. Lalu ada pilih resolusi layarnya atau kamera internalnya, kita pilih yang kamera internalnya yang lebih bagus, dikasih 3. Lanjut, ada lebih milih resolusi layar atau kapasitas baterainya, saya lebih memilih kapasitas baterai, dikasih 3. Selanjutnya ada pemilihan RAM atau berat, saya lebih memilih lebih besar RAM, dikasih 3. Lebih memilih berat atau hard drive-nya yang besar, lebih memilih hard drive, dikasih 2. Lanjut, lebih milih berat atau ukuran layar, lebih milih berat sih, berukuran layar. Selanjutnya ada pemilihan
kamera internal dengan berat, saya lebih memilih laptop yang kamera internalnya bagus, kasih 2. Dikasih 3. Selanjutnya lebih memilih berat atau kapasitas baterai yang dibutuhkan, yang kapasitas baterainya lebih lama. Selanjutnya lebih milih RAM atau hard drive. Saya lebih memilih RAM, dikasih 2. Lanjut, lebih memilih RAM atau ukuran layar. Saya lebih memilih RAM-nya yang besar, dikasih 2. Selanjutnya lebih memilih RAM atau kamera internal. Saya lebih memilih RAM-nya yang besar, saya kasih nilai 3. Selanjutnya lebih memilih RAM atau kapasitas baterai. Saya lebih memilih kapasitas baterai yang awet, dikasih 3. Selanjutnya ada hard drive dan ukuran layar. Saya lebih memilih hard drive-nya lebih besar daripada ukuran layar. Ada hard drive dan kamera internal. Saya kasih lebih memilih hard drive dengan dikasih 2. Selanjutnya ada hard drive dengan kapasitas baterai. Saya lebih memilih kapasitas baterainya yang awet, dikasih 2. Selanjutnya ada ukuran layar dengan kamera internal. Saya lebih memilih kamera internalnya bagus. Selanjutnya ada ukuran layar dan kapasitas baterainya. Saya lebih memilih kapasitas baterai, dikasih nilai 2. Yang terakhir ada kamera internal dan kapasitas baterai. Saya lebih memilih kapasitas baterai, dikasih 2. Untuk inconnya itu harus di bawah 0,1 karena jika misalnya di atas 0,1 berarti kita nggak konsisten gitu dalam pemilihan barangnya. Selanjutnya kita bisa melihat parameternya, apa yang kita butuhin, apa yang kita akan pilih dari ketiga ini. Kita lihat pilih yang titik 3 biru itu. Nah, kita bisa melihat parameternya bahwa yang kita butuhin adalah yang pertama kapasitas baterainya lama, yang kedua ada RAM-nya yang besar, yang ketiga ada hard drive-nya yang besar, yang keempat ada kamera internalnya yang bagus, kelima ada resolusi layarnya yang bagus juga, terus beratnya yang gak terlalu berat. Nah, bisa kita lihat dari sini bahwa kita bisa melihat dari sort by priority-nya. Dapat saya simpulkan bahwa saya membutuhkan laptop yang pertama kapasitas baterainya yang lama, yang kedua ada RAM-nya yang besar, lalu yang ketiga ada hard drive-nya yang besar, yang keempat ada kamera internalnya yang bagus, yang kelima ada beratnya yang gak terlalu berat, yang keenam ada resolusi layar yang bagus, yang kelima ada ukuran layarnya yang lumayan besar gitu. Kita bisa lihat di sort by priority-nya, dimana yang prioritas pertama itu adalah kapasitas baterainya yang lama, yang kedua ada RAM, yang ketiga ada hard drive, yang keempat ada kamera internalnya, yang kelima ada beratnya yang tidak terlalu berat laptopnya, lalu resolusi layar dan ukuran layar. Sekarang mari kita bandingkan antara 3 merek tadi, yang Dell, Lenovo, dan HP. Kita tambahkan mereknya Dell, oke. Yang kedua ada merek Lenovo, yang ketiga ada merek HP. Klik A yang tambah itu ya. Nah, untuk perbandingannya sama kayak tadi, kita klik di resolusi layarnya, lalu pilih 3.21. Bisa kita lihat resolusi layar dari Dell dan Lenovo lebih besar mana? Bisa kita lihat Lenovo yang lebih besar, maka kita kasih nilai 2 untuk Lenovo. Lanjut, merek Dell dan HP lebih besar mana? Kita bisa lihat di kolom Microsoft Excel.
lebih besar HP dikasih 2. Selanjutnya ada Lenovo dan HP sama-sama ya, jadi kita kasih 1. Nah, lalu di income dan yes. Nah, untuk pemilihan yang lainnya seperti berat, RAM, hard drive, ukuran layar sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, dari ketiga tadi mana yang bisa dipilih secara keseluruhan? Ini nih yang terbaik siapa? Kita bisa buka lihat nanti muncul seperti ini grafiknya. Nah, untuk memunculkan grafiknya kita klik goal. Selanjutnya sensitivity graph, open for graph. Nah, nanti muncul seperti ini. Grafiknya ada 4. Nah, bisa disimpulkan bahwa yang terbaik dari yang ketiga itu adalah merek laptop Lenovo, dimana Lenovo memiliki kekurangan yaitu ukuran beratnya yang sangat berat, tapi memiliki kelebihan RAM-nya yang besar dan hard drive-nya yang besar juga. Yang kedua ada HP. HP memiliki kelemahan ukuran layarnya yang kecil. Lalu Dell kelemahannya adalah kapasitas baterainya yang kecil, tapi memiliki kelebihannya yaitu ukuran layarnya yang besar. Yang kedua yang paling bawah ini adalah resolusi layar HP yang menang. Sebenarnya HP dan Lenovo sama-sama, tapi yang lebih unggul adalah di HP. Nah, bisa kita lihat dari persentasinya bahwa Lenovo dapat 39,6%. Jadi dia lebih unggul. Jadi kesimpulannya dari 3 merek yang tadi dipilih lebih memilih laptop Lenovo. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.